Pada tahun 2015, Badan Kesehatan Dunia World Health Organization memprediksikan bahwa depresi akan menjadi penyakit dengan angka kasus tertinggi kedua di dunia setelah penyakit jantung di tahun 2020. Menurut WHO, terdapat sekitar 800.000 nyawa hilang karena meninggal dengan bunuh diri yang mayoritas disebabkan oleh depresi di seluruh dunia. Artinya, tindakan bunuh diri ini telah merenggut satu korban jiwa setiap 40 detik. Kita membicarakan bahwa seolah-olah bunuh diri itu adalah pilihan. Dan pilihan ini adalah pilihan yang paling bodoh yang pernah bisa dilakukan seseorang, padahal kita tahu bahwa seseorang yang sedang berpikir bunuh diri itu hendak lari dari rasa sakitnya. Mereka tidak ingin mati. Mereka tidak punya pilihan dikarenakan rasa sakit yang begitu hebat sehingga mereka hanya melihat kematian sebagai satu-satunya cara di saat itu. Tapi mereka tidak sepenuhnya ingin mati. Beni Prawirasiaw adalah seorang mahasiswa magister di bidang psikologi sekaligus founder dari Into the Light, sebuah komunitas yang berfokus pada pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa di Indonesia. Lewat komunitas ini, Beni Prawira ingin menggapai korban yang terkungkung depresi akibat tekanan hidup dan membimbing mereka agar kembali semangat menjalani kehidupan. Nama saya Beni Prawirasiaw. Saya saat ini adalah seorang pendiri dan juga pembina saat ini untuk Into the Light Indonesia. Itu komunitas untuk orang muda, pencegahan bunuh diri, dan kesehatan jiwa. Kami saat ini fokusnya di advokasi, riset, dan juga edukasi. Jadi memang lebih banyak melakukan langkah-langkah menumbuhkan kesadaran, lalu memberikan kemampuan-kemampuan untuk pemberdayaan masyarakat terkait dengan pencegahan bunuh diri, hal-hal seperti itu sih lebih banyaknya. Kami tidak memberikan hotline service ya anyway, karena orang banyak berpikir bahwa Into the Light itu karena pencegahan bunuh diri pasti akan ngasih nih layanan untuk dampingan atau hotline gitu. Berawal dari seminar yang dilakukan oleh sekelompok anak psikologi untuk melakukan perubahan pada tahun 2013, Into the Light terbentuk menjadi sebuah komunitas pencegahan bunuh diri setelah masuknya beberapa pesan ke akun sosial media mereka mengenai bantuan penyelamatan bunuh diri. Ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan pendampingan bunuh diri masih sangat diperlukan. Ketika mengumumkan adanya seminar ini, ternyata justru ada orang yang meminta bantuan ke kami melalui akun media sosial kami. Dan ini justru menunjukkan adanya kebutuhan lebih lanjut nih. Kita nggak bisa cuma seminar doang. Kita nggak bisa cuma mendirikan satu gerakan itu doang gitu. Jadi kita butuh lebih banyak lagi untuk misalnya pelatihan, penelitian, kita masih kurang data-data. Seiring berjalannya waktu, nampaknya percobaan bunuh diri ini juga makin banyak nih reach out ke kami. Jadi mau nggak mau kami harus langsung memberikan pelayanan pendampingan ke mereka. Itu yang kami lakukan saat ini. Berkat mempelajari ilmu bunuh diri atau yang disebut suicidology, Beni mempelajari mengenai gejala seseorang dengan kecenderungan bunuh diri. Berkat ilmu tersebut, Into the Light yakin dan berdiri di gardu terdepan untuk menyelamatkan nyawa orang lain dan memberikan ruang kepada mereka yang ingin bercerita tanpa dihakimi. Fokus utama kami di pendampingan kami itu adalah kami melakukan kira-kira kalau dia punya masalah terkait bunuh diri, dia sudah sampai seberapa lama, sudah seberapa bahaya. Karena kita bisa melihat itu dari seberapa jelas dia memiliki pemikiran bunuh diri. Misalnya dia bilang saya pengen tidur dan gak bangun lagi karena udah capek dengan kehidupan saya. Itu berarti masih secara implisit dan biasanya masih cukup aman.
Apalagi kalau dia tidak merencanakan secara mendetail. Tapi ketika dia sudah merencanakan detail, dia bilang, saya pengen mati, saya pengen tabrakin mobil saya pengen lakukan itu besok malam. Ketika dia udah terlalu detail itu, dan dia memang punya akses ke mobil, itu bahaya. Yang pertama, kita harus tahan segala macam asumsi di dalam kepala kita. Kita nggak boleh membentuk asumsi-asumsi, oh dia itu lemah, dia itu nggak beriman, dia kok begitu aja cengeng. Itu harus ditahan-tahan dulu deh di dalam kepala kita. Lalu kita belajar untuk mendengarkan dia. Mendengarkan tapi bukan cuma sekedar kata-katanya, tapi kita mendengarkan dengan menyimak. Mendengarkan untuk mengerti. Jadi kita harus lihat di balik kata-kata itu dia bahasa tubuhnya gimana? Apakah dia kelihatan cemas dengan kok kayaknya dia tangannya gerak mulu? Apakah dia kelihatan seperti takut dia? Setelah kita refleksikan emosinya dia, itu dia akan melihat bahwa kebiasaannya kita berusaha untuk mengerti dia loh. Izinkan dia bicara setelah itu. Izinkan dia menumpahkan segala sesuatunya. Kalau memang dia minta kita cuma mendengarkan, dengerin aja. Prosesnya orang kan masing-masing beda-beda. Kadang-kadang ada yang kelihatan marah malah. Lo udah lalu nggak bakal ngerti sama gue, karena memang ketika orang sudah dalam pemikiran bunuh diri, pemikiran mengenai orang sekitarnya juga terkunci. Salah satunya itu, ya udah nggak apa-apa, bilang aja bahwa saya cuma pengen kamu tahu bahwa akan ada orang yang dengerin kamu. Saya akan di sini buat kamu. Itu aja yang perlu kita lakukan sebenarnya. Penyebab depresi sangatlah multikompleks. Faktor sosial, psikologi, dan genetik diyakini menjadi 3 faktor utama seseorang mengalami depresi sehingga bunuh diri. Faktor lain yang memperburuk kondisi seseorang dengan kecenderungan bunuh diri adalah stigma negatif yang telah beredar di masyarakat luas dan media sosial. Media sosial juga itu salah satu peraturan komunitasnya adalah tidak boleh mengupload orang yang melukai dirinya, upload orang yang sedang mencoba untuk bunuh dirinya, itu jelas tidak boleh di sosial media. Jadi harus langsung di-report. Jadi buat apa sih nyebarin konten-konten yang membuat emosi negatif gitu kan? Lalu untuk keluarga yang ditinggalkan, bayangkan keluarga yang ditinggalkan itu harus berduka dengan begitu hebat karena kematian bunuh diri. Bahkan mereka juga menjadi masuk ke salah satu kelompok penyintas kehilangan bunuh diri yang rentan untuk bunuh diri berikutnya. Yang lainnya adalah ketika komentar negatifnya itu menjadi stigma sekali. Komentar negatif dari netizen ketika bicara mengenai orang bunuh diri itu akan membuat orang-orang yang dengan kecenderungan bunuh diri enggan untuk mencari bantuan. Karena mereka melihat bahwa masyarakat itu akan menjadi sangat membenci dia, akan sangat menghakimi atau bahkan cuma dianggap konyol. Itu kan jadi kasihan sekali untuk orang-orang ini gitu. Dengan moto hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa, Benny dan komunitas Into the Light mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sesama untuk menghentikan stigma dan glorifikasi bunuh diri terhadap mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Setelah hotline Kementerian Kesehatan nonaktif, kini Into the Light atau yang berarti masuk ke dalam cahaya adalah sebuah solusi di masa ini untuk menerangi kembali jiwa yang gelap.